Baik, selamat siang anak-anak semua. Siap. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Udah makan kan? Udah sarapan? Sudah. Oke. Bagus ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin anak-anak semua bisa melihat ada sampah. Ada sampah nggak di sekitarnya? Kalau ada diambil ya, dimasukkan dulu ke dalam tas atau dikantongin. Nah, nanti siap kelas dibuang. Oke, bisa nggak tempat duduknya itu dibuat sejajar lah, dibuat rapi. Ayo meja duduk depan. Yuk yang lainnya. Yuk Arabia. Oke, udah rapi kan? Ada yang nggak hadir nggak? Banyak. Siapa aja tuh? Oke. Ada yang tahu nggak apa alasannya mereka nggak masuk? Sakit, Pak. Sakit. Nah, ada suratnya. Enggak, Pak. Tuh terpaksa bapak buat apa ya? Bilangin ke kawan-kawannya untuk selanjutnya datang. Oke, materi pertemuan kita kali ini kemarin kan kita sudah membahas tentang Orde Baru ya. Ada yang masih ingat nggak apa yang tentang Orde Baru kemarin itu? Apa yang dibahas tentang Orde Baru? Soeharto berkuasa 32 tahun, Pak. Oke, bagus Rabia. Yang lain? Gerakan 30 September, Pak. KKN, Pak. Oke, KKN ya, Korupsi Komunisme. Oke, setelah kita membahas era Orde Baru itu kan, kita selanjutnya masuk kepada era reformasi. Ada yang tahu nggak apa itu era reformasi? Tahu, Pak. Sudah ada yang tahu nggak? Oke, mungkin mungkin kita sekali juga ya apa latar belakang era reformasi ya. Salah satu terjadi latar belakang era reformasi kan mungkin seperti pertemuan sebelumnya, yaitu salah satu alasan lengsernya Orde Baru ya. Salah satunya itu ada krisis finansial Asia atau krisis ekonomi atau yang biasa juga kita sebut krisis moneter. Yang mana hal ini menyebabkan ekonomi Indonesia pada masa tersebut melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Soeharto. Dan yang mana hal ini menyebabkan terjadinya sebuah reformasi yang untuk dengan tujuan untuk melengsarkan legitimasi kekuasaan Soeharto ya. Selanjutnya ya, setelah kita mengetahui latar belakangnya, mungkin Bapak akan menunjukkan suatu foto lah yang sangat berperan penting dalam era reformasi ini. Ada yang tahu nggak foto apa ini? Ada yang pada tahu nggak? Yo, bagus sih, yo, foto orang demo. Yang lainnya? Ada yang tahu juga nggak? Istilah 1998, Pak. Oke, Rabia, bagus ya. Oke, mungkin Bapak akan menjelaskan sedikit ya. Ini salah satu bentuk sebuah alasan terjadinya reformasi, yaitu demokrasi. Yang mana hal ini dilakukan oleh kelompok mahasiswa pada masa tersebut untuk menurunkan Soeharto dengan berbentuk sebuah demonstrasi. Yang mana hal ini dipicu salah satunya itu tragedi Trisakti. Yang mana hal ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan akan munculnya era reformasi tersebut, yang kemudian memicu sebuah kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Oke, setelah kita melihat suatu peristiwa yang sangat penting, selanjutnya kita akan masuk ke pengunduran diri Presiden Soeharto. Setelah adanya sebuah demo yang diberikan oleh mahasiswa dan masyarakat Indonesia pada masa tersebut, makanya setelah beberapa hari setelahnya, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya
yang mana hal ini menandai suatu era reformasi. Oke, setelah masuk era reformasi ini, kita akan memasuki yaitu masa pemerintahan setelah Presiden Soeharto yang kita kenal sebagai era reformasi. Ada yang tahu nggak beliau ini atau bapak ini presiden keberapa? Tiga. Oke, bagus semua ya. Presiden ketiga yaitu Bapak B.J. Habibie. Mungkin teman-teman dari yang pernah menonton nggak film Habibie dan Ainun? Mana? Film itu menceritakan tentang biografi dari seorang B.J. Habibie ini, yang mana beliau itu sangat berperan penting dalam perkembangan teknologi Indonesia. Yang mana pada masa pemerintahan B.J. Habibie ini salah satu yang sangat menarik, mungkin kita ambil contoh kasusnya itu kejadian yang di Timur ya, yang mana dengan lepasnya Timur ini juga menjadi salah satu penyebab bahwasannya pemerintahan B.J. Habibie ini berakhir juga, yang mana hal ini beliau tuh diturunkan di dalam sidang MPR dan DPR, dimakzulkan, dilengsarkan juga, diberhentikan secara hormat. Setelah masuk ke pemerintahan B.J. Habibie, selanjutnya kita masuk kepada pemerintahan Abdurrahman Wahid. Ini adalah salah satu presiden Indonesia, yang mana beliau ini adalah seseorang yang sangat berpengaruh di dalam ideologi yang mungkin teman-teman banyak tahu kan. Kalau ideologi atau di sini itu di Indonesia pasti ada Muhammadiyah dan NU kan. Beliau ini salah satu tokoh pemikir dari Muhammadiyah, yang juga beliau ini salah satu mungkin presiden Indonesia yang dicap sebagai presiden yang tukang tidur, tapi beliau ini sangat pintar. Walaupun dia tidur di dalam rapat, beliau ini bisa juga menjawab pertanyaan yang di dalam sidang atau rapat tersebut. Setelah masuk ke pemerintahan Abdurrahman Wahid, selanjutnya kita akan masuk kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Mungkin Ananda semua atau anak-anak semua pasti mengetahui kan siapa beliau ini. Yang paling pintar. Ada lagi nggak? Ada lagi yang tahu nggak? Ini salah satu pemerintahan yang mengadakan era reformasi tersebut. Salah satu titik tonggaknya juga terjadi perubahan. Apalagi yang Ananda ketahui nggak? Ananda ketahui tentang pemerintahan Ibu Megawati ini atau tentang beliau lah? Putri dari Presiden Soekarno. Ya. Baru Presiden pertama perempuan. bagus sekali Rabia. Yang lain bagaimana? Pendiri KPK. Pendiri? KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke, bagus sekali ya, pendiri dari KPK. Dan juga ada yang tahu nggak apa salah satu kebijakan yang diberikan Ibu Megawati dalam era reformasi ini yang sampai sekarang masih dipertanyakan apakah ini berdampak positif atau tidak? Penjualan pulau enggak sih, Pak? Iya. Salah satunya ada penjualan pulau dan juga ada penjualan BUMN. Atau yang biasa kita kenal kan, kalau istilah kini itu banyak orang bilang privatisasi BUMN. Yang mana beliau ini menjual satelit Indosat. Mungkin dari beberapa sudut pandang kita melihat bahwasannya beliau ini menjual satelit Indosat atau yang BUMN ini sebagai salah satu beliau ini menyalahgunakan kekuasaannya lah. Akan tetapi kalau kita lihat dari runtut sejarahnya, pada masa era Orde Baru, hal ini menyebabkan sebuah ketimpangan ekonomi yang menyebabkan ekonomi Indonesia sangat menurun. Yang mana juga dalam era reformasi ini maka dikenal sebagai era pembangunan nasional. Yang mana hal ini untuk membangun infrastruktur Indonesia dimulai daripada awal untuk membangun pendidikan, sektor ekonomi, dan juga untuk memperbaikinya. Salah satu alasannya dijual Indosat ini yaitu untuk memperbaiki ekonomi Indonesia pada masa tersebut. Jadi kita sebagai murid untuk mengetahui itu, mungkin sebelum kita mencap buruk, dan juga saran dari Bapak sebelum kita mencap buruk tentang seseorang atau kebijakan yang dikeluarkan seseorang tersebut atau beliau,
mungkin kita bisa melihat dari dua sudut pandang ya. Dan juga setelah lanjutnya kita masuk kepada pemerintahan yang sangat wow dalam era reformasi ya, yaitu pemerintahan beliau Susilo Bambang Yudhoyono. Ada yang tahu nggak beliau ini apa yang Anda ketahui tentang beliau ini pada masa pemerintahannya? Ada yang tahu nggak? Gimana? Dewi Sartika, Moja, Widya, Fadia, yang lain bagaimana? Mungkin pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ini ekonomi Indonesia itu stabil, Pak. Oke, bagus Dewi. Mungkin sedikit Bapak anggap juga ya. Pemerintahan terkait ekonomi Indonesia mungkin ya bisa juga kita bilang stabil. Udah mulai usaha untuk membuat ekonomi Indonesia stabil. Dan juga salah satu yang menarik dari pemerintahan Susilo Bambang beliau ini, Presiden Indonesia yang ke-6 ini, yaitu beliau ini adalah presiden yang dipilih secara rakyat, secara demokrasi, secara langsung. Oke, bagus ya. Dan juga pemilu yang diadakan secara terbuka ya, presiden ini. Dan juga beliau ini salah satunya yang memberikan pelopor yaitu adanya subsidi BBM. Hal ini yang sangat menarik dan juga ini menambahkan era reformasi lah. Oke, masuk kepada kebijakan pemerintah setelah kepemerintahan Bapak beliau Susilo Bambang Yudhoyono ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada presiden kita pada saat ini sebelum dilantik ya. Pada tahu nggak? Beliau pasti tahu nggak sih siapa beliau ini kan? Yang anaknya. Oke. Beliau ini adalah pemerintahan adalah Joko Widodo, yang mana beliau ini juga bisa dikatakan era reformasi atau era modernisasi, kita juga belum tahu juga bagusnya ini. Dan juga beliau ini sebagai bapak infrastruktur Indonesia ya. Salah satu kebijakan, ada yang tahu nggak salah satu sistem pemerintahan atau kebijakan yang diberikan oleh bapak ini? IKN. IKN. Itu gimana tuh Pak? Bapak setuju nggak dengan IKN? Kalau kita melihat secara idealis tentang kondisi ekonomi Indonesia pada masa sekarang, IKN ini terlalu berlebihan untuk kondisi idealis Indonesia. Kenapa? Karena dengan memberikan secara IKN tersebut, mungkin daripada kita memberikan sebuah sektor atau sumber daya kepada IKN ini, mungkin lebih baik kita menyalurkan kepada sektor yang penting. Contohnya sektor dari ekonomi dan juga sektor pendidikan. Yang mana kan pendidikan ini juga merupakan salah satu tumpuan atau acuan dasar bahwasanya negara tersebut bisa maju. Nah, tapi kalau kita melihat itu dari sudut jangka pendek yang tidak sesuai dengan idealis kondisi kehidupan masyarakat Indonesia kan. Kalau kita melihat dari jangka panjang, IKN ini sangat berdampak besar lah. Kenapa bilang? Pada dasarnya fakta dan data-data yang menunjukkan bahwasannya ibu kota negara kita yang berpusat di Jawa pada masa sekarang diprediksi untuk beberapa tahun ke depan akan tenggelam. Makanya hal ini yang menyebabkan yaitu adanya IKN. Dan juga salah satu kebijakannya pemerintahan Joko Widodo kan beliau kan menarik investasi asing, yang mana hal ini akan membangun infrastruktur dan sektor-sektor bangunan yang sangat berpenting dalam masyarakat Indonesia ini. Dan juga untuk ke depannya dengan slogan Indonesia Emas 2000 berapa? 45. Ya 2045. Oke, mungkin setelah masuk pemerintahan Joko Widodo ini menandakan era reformasi, dan mungkin selanjutnya juga ada juga pemerintahan Bapak Prabowo. Tapi kita akan membahas sampai Bapak pemerintahan Joko Widodo. Dari penyampaian dan yang sudah Bapak sampaikan ini, Anda semua pada tahu nggak apa sih tujuan dari kita mempelajari materi ini, era reformasi ini? Ada yang tahu tidak? Bagaimana? Nggak tahu bagaimana perkembangan pemerintahan dari masa-masa Ah. dari
Oke, bagus. Yang lain? Bagaimana? Ada yang tahu tidak tujuan pembelajaran kita lah secara garis besar, secara umum? Tujuan pembelajaran kita. Oke, mungkin betul yang disampaikan kawannya tadi ya, untuk kita mengetahui perkembangan pemerintahan Indonesia dari masa ke masa. Dan juga kita penting untuk mengetahui sejarah bagaimana pemerintahan dan bagaimana pemerintahan pada masa tersebut dijalankan dan dampaknya pada masa kini. Selanjutnya dan juga setelah tujuan pembelajaran, mungkin Bapak menjelaskan dari beberapa yang Bapak jelaskan tadi, mungkin Anda semua pada ngeda. Sebuah cara yang Bapak sampaikan itu Bapak tuh menggunakan seperti apa? Apakah Bapak menggunakan pembahasan yang berbasis masalah atau Bapak menggunakan metode yang apakah Bapak tadi menggunakan salah satu yang sangat membosankan dalam pembelajaran, yaitu ceramah? Menurut anak-anak semua bagusan yang mana enggak sih dari beberapa hal yang tadi Bapak sampaikan tersebut? Apakah kita akan menggunakan ceramah atau berbasis masalah atau berbasis proyek? Masalah. Hah? Rabia masalah? Bocah apa sih? Oke. Tadi Rabia Boja juga memberikan proyek dan mungkin benar juga ada proyek dan juga dari Rabia ada masalah. Karena kan masalahnya kan ini kan mempelajari era reformasi, yaitu era sekarang yang mana banyak juga masalahnya. Jadi itu juga salah satu pembelajaran kita itu pembelajaran yang berbasis masalah juga. Dan juga untuk ke beberapa halnya mungkin daripada kita memberikan sistem yang seperti sebelumnya kayak per kelompok, mungkin Bapak lebih ke memberikan kepada tiap siswa Bapak inilah beberapa apa yang kalian semua ketahui tentang era reformasi ini. Daripada kita menggunakan sistem kelompok kan terlalu membosankan Pak. Sudah Ada nggak banyak. giftnya Pak? Kalau Mas ada giftnya, ada nanti Bapak kasih giftnya, ada rewardnya, ada hadiahnya. Bapak, ya dengan sistemnya Bapak akan memberikan suatu masalahnya berbasis tentang pertanyaan juga, yaitu tentang kata dasarnya mungkin apakah, mengapa dan kenapa kan. Jadi kita lebih tahu lah dan kita mengetahui penyebabnya itu. Salah satunya mungkin kita melihat dari salah satunya itu pemerintahan Abdul Rahman Wahid. Dari beberapa yang Bapak jelaskan tadi kan, mengapa beliau pemerintah Abdul Rahman Wahid ini bisa dilengsarkan pada era reformasi tersebut? Tahu nggak? Oke, Rabia. Pada masa itu ada yang memilih presiden kan masih MPR ya Pak. Sebelum pemilu pertama secara langsung pada 2004. Itu yang sebelumnya itu masih dipilih oleh MPR. Pada saat itu ada mosi tidak percaya dari yang diajukan oleh MPR kepada yang bisa menurunkan Abdul Rahman Wahid ini Pak. Salah satu dalang yang saya ingat yaitu Amin Rais dan juga Megawati itu terlibat dalam penurunan beliau selama pemerintahan Gus Dur. Oke, bagus ya Rabia ya. Nanti Bapak kasih soal hadiahnya di belakang siap kelas lah. Yang lain ada yang tahu nggak? Bapak bukan menanyakan atau mempertanyakan sesuatu. Bapak cuma pengen Anda semua gitu kan berpikir gitu ya. Berpikir dan juga mengetahui tentang era-era pemerintahan kita gini. Jadi walaupun Anda menjawabnya dengan salah, Bapak juga akan memberikan hadiah juga. Ada gift plusnya lah. Tidak mesti kita menjawab itu harus benar. Yang penting kita hanya berani untuk berbicara. Yang lain bagaimana? Masih ada nggak? Kan enggak. Emang mau Rabia aja yang dapat hadiahnya. Oh, Dewi Satika ya. Dengan pernyataan yang sangat mengagumkan. Oke, mungkin cuma dari Rabia aja ya. Mungkin Bapak akan bagaimana ya? Ananda semua ini mungkin kita Bapak kasih contoh pertanyaan yang gampang sekali ya. Contohnya aja lah.
Apa yang menjadi contoh dari era pemerintahan reformasi ini? Contoh kasusnya. Terserah mau pemerintahan presiden apa. Selain Radia tidak dapat kan. Berbagi dengan kawan yang lain. Contohnya, aduh gipnya nanti. Makasih. Nah. Asik tuh guys, suara guys. Aku Yuk, moja, dia. Dan tahu nggak contoh kasusnya? Kalau tadi udah ada Bapak jelaskan loh contoh kasusnya, jelaskan Rabia juga, dikasih tahu Rabia. Pemerintahan kan ada banyak pemerintahan era reformasi ini kan ada B.J. Habibie, Bapak Gus Dur, Ibu Kanjeng Megawati Soekarno Putri, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga ada Pak Joko Widodo. Ayo, contoh kasusnya inilah yang masih hangat-hangatnya. Bapak cuma ingin kalian berpikir aja, begitu bukan, tidak ada menjudge. Terkait perubahan undang-undang, Pak. Gimana? Terkait perubahan undang-undang. Terkait perubahan undang-undang. Oke, ya contoh kasusnya. Itu berarti salah satu hal yang perubahan undang-undangnya itu menurut Anda positif atau negatif? Negatif. Enggak masalah, ini cuma pendapat aja. Apa juga? Kami negatif, Pak. Iya. Karena dia negatif. Gimana? Positif negatif? Lebih netral sih, Pak. Soalnya main nama dan dia. Oke, ya, makasih ya sudah berani bersuara ya. Nanti hadiahnya akan terima kasih saya kelas ya. Oke, setelah kita membahas beberapa materi ini, ada yang Ananda ingin tanyakan nggak terkait materi ini? tidak, Pak. Selain Rabia, ini ada yang lain lah ini. Gimana kira? Ada yang ingin bertanya lagi nggak? Kalau nggak ada yang bertanya itu apa yang bertanya nanti Mak? Oke lah, mungkin semuanya pada paham lah ya tentang era reformasi kan, era sekarang juga ya. Itu pasti paham ya. Oke, setelah beberapa penjelasan dan pembelajaran kita ini, mungkin ada yang bisa mengambil kesimpulan nggak dari materi ini? Gimana? Dewi? Mau nanya aja. Oh, mau nanya Dewi. Oke, Dewi. Mau nanya apa Dewi? Itu, Pak, kan pada masa Orde Baru itu kan masalah nepotisme kan, Pak. Ya. Pembubaran Orde Baru itu. Tapi saya lihat sekarang ini masa era Bapak Jokowi masih ada nepotisme ini, Pak. Gimana tanggapan Bapak? Yang mana tuh? Oke. Oke. Oke, Bapak berpendapat ini ya. Mungkin ini dari sudut pandang Bapak sendiri ya. Mungkin untuk kebenaran lebih lanjutnya mungkin Dewi bisa mencari di Google atau bertanya ke yang lain kan. Iya. Kalau dari sudut pandang Bapak ya, kenapa pada masa era Jokowi ini masih terjadi nepotisme? Mungkin secara garis besar praktek KKN tuh tidak ada dihilangkan sebenarnya. Cuma di atas kertas, cuma secara iming-imingan dan secara omong-omongan bahwasanya praktik KKN itu praktek yang mencerikaskan sebuah orde baru tersebut. Akan tetapi kan di setiap era maupun era orde baru, orde lama, reformasi ataupun era yang akan datang selanjutnya, praktek KKN ini akan sangat sulit dihilangkan. Apalagi melihat kondisi Indonesia gini, salah satunya yaitu Indonesia ini kan masih dalam konsep yaitu pembangunan nasional, yang mana hal ini menjadi salah satu dengan kita adanya konstruksi sebuah bangunan atau infrastruktur, ini akan menyebabkan sebuah adanya praktek KKN ini yang juga untuk memberikan kelancaran untuk membuat sebuah proyek atau apa gitu. Dan juga dengan adanya nepotisme ini kan kita memberikan jalan kepada bukan selain keluarga kan, orang terdekat dengan cara nepotisme itu. Contohnya kan era Orde Baru kan Soeharto dengan anaknya Tumi Soeharto. Dan juga pada era sekarang Bapak Joko Widodo kita ini yang
agak masih isunya hangat-hangat lah kalau Bapak berpendapat ya tentang keluarganya lah yang dengan wali kota Medan juga beliau dan juga anaknya yang ketua partai. Itulah. Mungkin tanggapan Bapak tuh mungkin secara agak cuma praktek-praktek KKN atau nepotisme ini cuma di atas kertas saja lah bisa bilang hilang. Orang sebenarnya itu tidak hilang, tapi lebih melebar lah. Konsepnya itu seperti kita bisa melihat gurita bisnis. Tahu nggak jadi gurita bisnisnya itu sebuah hal yang disembunyikan, tapi dia tuh akarnya tuh cabang-cabang itu menjalar kemana-mana, tapi tidak nampak di balik layar. Nah, seperti itu. Mungkin segitu lah ya pendapatnya Bapak ya. Gimana Dewi? Baik paham? Oke, terima kasih ya Dewi. Yang lain gimana? Mungkin yang lain sudah paham lah ya. Mungkin Bapak lah yang ambil kesimpulannya dari penjelasan Bapak dan kawan-kawan dan yang teman-temannya tadi sampaikan, bahwasannya pemerintahan era reformasi ini yaitu sebuah pemerintahan yang terdiri dari beberapa presiden untuk melanggengkan kebijakan yang melakukan reformasi lah, perubahan kan, dan juga sebuah perubahan yang berubah dari era Orde Baru ke era yang lebih baik. Kita tidak tahu juga apakah lebih baik atau lebih buruk ke depannya. Dan juga kebijakan-kebijakan yang dengan tujuan utamanya itu membangun Indonesia yang lebih maju lah, yang menaikkan derajat Indonesia dari negara-negara yang agak terbawah sedikit lebih ke yang menengah dan maju. Itu inti dari pemerintahan kita ini ya. Dan juga salah satu dan juga salah satu yang Bapak harapkan itu ya refleksinya mungkin Anda semua mungkin bisa melek tentang beberapa sejarah kita kan. Karena Bapak akan berikan salah satu quotes tentang sejarah dan juga materi kita itu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang akan menghargai jasa para pahlawannya dan bangsa yang menghargai sejarahnya sendiri. Jadi setelah itu mungkin hanya sekian kelas kita hari ini ya. Bapak harap dan juga menurut Anda semua apakah kita akan buat PR atau tidak? Tidak ya. Oke, mungkin setelah gara-gara dan juga ini juga pertemuan terakhir ya. Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan ujian, jadi tidak ada PR juga. Mungkin tidak lanjutnya Anda semua diharapkan belajar untuk ujian minggu depan ya, teman selanjutnya. Mungkin sekian dari penyampaian Bapak. Alangkah baiknya ketua kelasnya siapa ketua kelasnya? Dewi Sartika. Iya Dewi ya. Mungkin Dewi bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa untuk mengakhiri kelas kita ya. Baik. Sebelum kita membubarkan kelas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Oke ya semua, mungkin sekian kelas kita hari ini ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke. Ya. Oke, selamat siang. Selamat siang.